Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal yawm sayyidil ayyam yaumul jum'ah mubarakan katsiran bi rahmatika ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawwala. Faya ibadallah, fusikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim في سورة الانشراح الآية 8 وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang senantiasa dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berangkatnya kita pada hari Jumat ini tanggal 7 bulan November 2025 dari kediaman rumah masing-masing, kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan sampai di Masjid Nur Hasanah ini. Alhamdulillah, itu semua adalah nikmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita semua, dan hari ini diizinkan kita untuk menikmati itu atas dasar rasa syukur yang luar biasa yang kita hari ini semua bisa rasakan. Itu semua dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Hanya Engkaulah satu-satunya ya Allah yang kami puji, rabbil alamin, Tuhan penjaga, pemelihara seluruh alam. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang baru-baru ini rutin kita peringati lahirnya, hari maulidnya. Bahkan sampai hari ini tak berhenti, ada beberapa tempat di Aceh Tamiang yang masih melaksanakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan nyata dari gelapnya zaman ketika itu. Pendek kata, akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur wa ila siratin mustaqim. Dari kegelapan yang nyata menuju cahaya yang terang benderang. Maka kita bersyukur juga dengan adanya peringatan Maulid Nabi, sehingga jamaah yang hadir di sini dan juga keluarga kita masih segar dalam ingatan, masih kenal sosok pimpinan yang nyata, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ketika dibuat saja peringatan Maulid Nabi, banyak orang yang lupa dengan sejarahnya, apalagi kalau sempat tak dibuat. Ini menjadi problem yang luar biasa. Berikutnya kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, khususnya pribadi, agar selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa kita bisa istiqomah dan kemudian mendapatkan ridho Allah, yang karena ridhonya lah kita diizinkan untuk mencicipi surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu di tahun 2020 ada fenomena yang viral, fenomena yang masyhur, kejadian yang luar biasa. Apa itu? Yaitu virus COVID-19 yang berasal dari negara Cina. Salah satu kota namanya adalah Wuhan. Ada 11 miliar penduduk di sana yang padat. Tapi ketika virus ini menyebar, seluruh toko tutup. Kota tersebut menjadi kota yang mati.
dan efeknya bahkan sampai ke Indonesia ini terjadilah yang namanya lockdown. Setiap hari, setiap sholat Jumat kita memakai masker dan jaga jarak. Tapi ternyata ada virus yang tak kalah berbahaya daripada virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan itu. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, yaitu namanya adalah penyakit Wuhan. Apa itu penyakit Wuhan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 8. Ayat 8 adalah ayat yang terakhir, dan ini kaitannya adalah dengan jawaban atas penyakit yang kita rasakan setiap harinya yang berpotensi sangat menghancurkan kita. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke sana, izinkan khatib menyampaikan sebuah kisah yang bisa dapat kita ambil, mudah-mudahan natijahnya bisa dapat kita ambil manfaatnya. Ada seorang pemuda di Aceh Tamiang ini, usianya ketika itu 24 tahun. Dan di usia yang 24 tahun kemudian dia menikah, sehingga di usianya yang ke-25 tahun dikaruniakan Allah lah dia seorang anak yang cantik jelita, sebagaimana yang didoakan olehnya, qurratu a'yun, sejuk dipandang di mata. Lahirlah anak ini ke dunia. Hadirin sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam dia ngajikan, setiap malam dia bacakan ayat suci Al-Qur'an dengan satu cita-citanya, ingin membentuk ini anak menjadi anak yang solehah, ingin membentuk ini anak menjadi anak penghafal Quran, hafizah, karena kebetulan anaknya adalah perempuan. Tapi kemudian di tahun 2020, ketika usianya telah mencapai 26, ketika di tahun 2021 masih segar dalam nuansa COVID-19, yang ketika itu di setiap rumah sakit masih memberlakukan patuh COVID, kemana-mana harus pakai masker, yang menjenguk tak bisa sembarangan, harus keluarganya. Ketika itu dia mendapatkan cobaan yang luar biasa. Anaknya terkena penyakit yang luar biasa, penyakit kronis, yaitu adalah bocor ginjal. 2 minggu di rumah sakit Aceh Tamiang, dirujuklah kemudian ke rumah sakit Banda Aceh Zainal Abidin, 3 bulan di sana, hingga akhirnya meninggal dunia itu anak di usia yang masih belia, masih terlalu hijau, masih terlalu muda, 1 tahun setengah baru pandai ngomong ayah. Itu lagi lucu-lucunya. Jamaah sidang mendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah dikaji betapa menyakitkan perasaan yang dirasakan ketika itu. Kalau kita kaji-kaji, seorang suami kehilangan istri, disebutlah dia kemudian duda. Seorang istri kehilangan suami, disebutlah dia kemudian janda. Seorang anak kehilangan ayah, disebutlah dia yatim. Kehilangan ibu, disebut dia piatu. Kehilangan ayah ibu, disebutlah dia yatim piatu. Tapi orang tua yang kehilangan anaknya, tak ada penyebutan. Kenapa tak ada? Karena begitu dalamnya yang dia rasakan sebagai orang tua itu. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau kita munculkan pertanyaan, apakah salah caranya? Apakah salah setiap malam dia membacakan ayat suci Al-Quran? Setiap anaknya ingin tidur dia lantunkan ayat suci Al-Quran. Apakah salah niatnya untuk membentuk ini anak menjadi anak yang soleha, penghafal Quran? Tak ada yang salah dalam niatnya. Lantas apa yang mendasari itu? Apa yang membuat kemudian penyakit yang dirasakan begitu luar biasa? Satu, yaitu adalah penyakit Wuhan. Apa itu penyakit Wuhan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, Rasul ketika itu ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwal Wuhan?" Apa itu Wuhan? Apa itu penyakit Wuhan? Tanya Rasul, sahabat kepada Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah menjawab,
fahuwa hubbud dunya wa yansawna al-akhirah. Itulah cinta dunia dan melupakan akhirat. Maka jawabannya adalah surah Al-Insyirah ayat 8, wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu sajalah kita berharap. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Pertama, jangan pernah berharap kepada makhluk. Jangan pernah berharap kepada ciptaan Allah. Jangan pernah berharap kepada manusia. Semakin kita berharap kepada makhluk, semakin kita berharap kepada manusia, akan semakin Allah jatuhkan harapan itu. Kenapa? Sengaja Allah jatuhkan agar kita kemudian berhenti berharap kepada makhluk, berharap hanya kepada Allah semata. Bukan tak boleh kita mencintai harta, bukan tak boleh kita mencintai rumah, ladang, sawah, mencintai anak dan istri. Silahkan mencintai, tapi jangan sampai lebih besar cinta kita kepada mereka semua melebihi cinta kita kepada Allah. Satu-satunya alasan manusia itu kenapa bisa kecewa yang mendalam, sakit yang luar biasa dirasakan dalam hatinya, karena salah menempatkan harapan. Maka berhenti berharap kepada manusia, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan rasa cemburu, tentu Allah lah yang maha pencemburu. Kita berhenti berharap kepada siapapun, kita letakkan harapan sejati kita hanya kepada Allah. Begitu juga cinta kita hanya kepada Allah. Bukankah Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Baqarah pada juz yang kedua, yang sering terngiang, sering terdengar telinga kita, terutama ketika ada orang meninggal, lantas pengumuman tersebut tersiar di masjid-masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna adalah harful taukid. Ada huruf penguat di situ, ada kesungguhan, ada keseriusan, tak main-main Allah, sangat serius. Inna lillah, sesungguhnya kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah pula kita nanti berpulang. Jamaah sidang pendengar salat Jumat yang dimuliakan Allah, lantas bagaimana cara agar mengkondisikan hati kita? Perlu adanya persiapan dan persiapan. Apa itu persiapannya? Siapkan mental seperti tukang parkir. Tukang parkir, kalau mental kita seperti tukang parkir, aman menjalani kehidupan dunia ini. Bagaimana tukang parkir rupanya? Tukang parkir banyak kendaraan yang dia jaga, sepeda motor dengan berbagai rupa, mobil dengan berbagai jenis, dengan berbagai mereknya, tapi tak pernah diletakkan dalam hati sebagai ia miliki. Karena apa? Tukang parkir sadar yang dia miliki tak ada di situ. Semua adalah titipan. Andai hari ini kita bisa jaga itu, kita maksimalkan dalam diri, kita jadikan sebagai motivasi terkuat, dan memang seperti itulah adanya. Apa yang kita miliki tak ada, semua adalah milik Allah. Artinya ketika kita kehilangan seseorang yang sangat kita cintai, wajar menangis, wajar menjatuhkan air mata. Tapi ketika kita terlalu stres memikirkannya, karena sudah kita terlalu cintai dia, ketika kita tidak siap dan kemudian kita menyalahkan ketentuan yang maha kuasa, ini berarti ada yang salah dalam cara meletakkan harapan kita. Tentu di balik tangisan itu, ketika kita sadar bahwasanya itulah perjanjiannya, itulah takdirnya, sampai di situ memang perjanjiannya, hilang semua, tetap jatuh air mata, tapi tidak pala sampai merengek, tidak pala sampai meratap kita. Kita ingat bagaimana kebaikan-kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Disinilah mengkondisikan hati, kita doakan yang terbaik untuk mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Dan hal baiknya yang dapat kita ambil, suatu saat kita pun akan seperti mereka. Motivasi terkuat adalah mempelajari Islam secara mendalam tentunya. Karena jika Islam tidak dipelajari mendalam, persiapan kita menghadapi sakaratul maut
Ini yang menjadi problem yang sangat mengerikan. Kalau ada yang bertanya seperti apa itu Islam, kalau kacamatanya melihat seperti gajah, orang akan berbeda cara memaknai. Bagaimana itu gajah? Gajah itu terlihat ketika dia melihat mulutnya. Gajah itu seperti selang. Ketika dia melihat kakinya, gajah itu seperti pohon. Ketika dia melihat ekornya, gajah itu seperti pensil. Tapi kalau dilihat gajah secara keseluruhan, maka disitulah akan memahami, oh seperti ini bentuknya. Artinya belajar Islam ini tak bisa setengah-setengah. Memahami Islam ini tak bisa separuh-paruh. Makanya ada namanya Arkanuddin. Apa itu Arkanuddin? Rukun agama. Apa itu rukun agama? Rukun agama cuma 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang terakhir yang ketiga ihsan. Islam turunan pembahasan pengkajiannya adalah itulah pelajaran fiqih. Iman turunan pembelajarannya adalah itulah tauhid. Ihsan turunan pembelajarannya adalah tasawuf. Tasawuf adalah akhlak, tasawuf adalah etika. Maka yang 3 ini wajib fardu ain hukumnya kita pelajari setiap individu. Kalau yang lainnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu satu orang saja memfardu kifayahkan, gugur dosa satu kampung. Dalam satu kampung ada satu orang saja yang azan, selesai, gugur dosa satu kampung. Tapi yang namanya fardu kifayah wajib setiap individu mempelajarinya. Begitulah kurang lebih pelajaran-pelajaran lain. Fisika, kimia, matematika, biologi, bahasa Inggris, dan lain. Itu semua adalah fardu kifayah. Tapi yang menjadi fardu ain, dasar yang paling utama, 3 pelajaran itu. Fikih, tauhid, dan satu lagi tasawuf. Tak ada batasan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Utlubul ilma minal mahdi dan lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Bahkan ketika kita mau menghadapi maut pun kita diajari oleh orang yang ada di sekeliling kita. Menghadapi sakaratul maut, datang teman membisiki, datang keluarga membisiki, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena memang sabda Rasulullah, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang sanggup, siapa yang mampu di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat kali yang berbahagia ini saja yang dapat khatib sampaikan. Kesimpulan yang pertama, ada virus yang sangat berbahaya, yaitu adalah virus yang namanya Wuhan, yang lebih hebat bahaya daripada virus COVID-19. Apa itu Wuhan? Wuhan adalah hubbud dunya wa yansawnal akhirah. Terlalu mencintai dunia sehingga melupakan yang namanya kematian. Bagaimana cara mengatasi, membentengi agar tidak kemudian seperti itu? Letakkan cinta kita mutlak, tanamkan secara putus, itikadkan secara mendalam dalam hati, cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari diri kita akan berpulang kepada Allah. Kemudian jadikan motivasi terkuat sebagaimana tukang parkir. Hari ini kita dititipkan mobil oleh tetangga. Kemudian ketika kelang 1 bulan, tetangga mengambil mobil. Apakah kita menolak? Kenapa kita menolak? Jawabannya karena ada rasa kepemilikan. Tapi ketika kita sadar ini adalah titipan, aman, tidak punya saya, itu punya orang, diambil orang, ya kita biasa saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azimil karim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.